Duduk siap. Masya Allah. Tepuk semangat. 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 Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya anak semuanya, coba duduk yang baik terlebih dahulu. Iya, disimpan dulu alat tulisnya. Tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Coba fokus terlebih dahulu karena kita akan berdoa. Ya anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali pada hari Senin tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 2022. 17 Agustus, aduh kok 17 Agustus? 17 Juli 2022. Ya anak semuanya, coba duduknya. Ya, Masya Allah, barakallah. Hari ini semoga anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nanti ibu absen ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan oleh KM. Ya, silakan Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberkahi dalam mencari ilmu, dimudahkan, dilancarkan, dan apa yang akan kita terima hari ini insya Allah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Duduk siap. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Kita cek apakah hadir semuanya atau tidak. Ananda Adila Zulfa Aika. Masya Allah, alhamdulillah. Ananda Aisyah Nurul Husna. Anida Sumayyah. Arsyad. Rifani Syabila Aji. Ya terakhir, Torik Nur Syambudiman. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, anak-anak semuanya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPS dan PKN. Namun sebelumnya akan ibu cek terlebih dahulu, apakah masih ingat atau tidak. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan kerja kelompok? Pernah. Apa saja kerja kelompoknya? Ada yang masih ingat? Kerja kelompok? Oh, katanya kata Ananda Arya tadi katanya waktu itu kerja kelompok terkait bunyi. Wah, terkait bunyi. Pelajaran apa itu? IPA bunyi. Terkait indera pendengaran. Apalagi? Ya, bagaimana Asia? Oh, katanya belajar SBDP montasenya bekerja kelompok. Untuk pertama ya. Ya, dengan Bu Jana belajar SBDP. Apalagi? Bagaimana Pak? Masya Allah, kemarin dengan Kadita belajar pecahannya bekerja kelompok. Wah, bagaimana matematika belajarnya? Pakai makanan, pakai kue. Wah, pakai kue katanya. Masih ingat semuanya? Ingat ya? Masya Allah. Dengan Budita, Masya Allah, barakallah. Nah, anak semuanya, coba ceritakan bagaimana rasanya jika kita bekerja kelompok. Menyenangkan? Ramai, gimana? Ada yang suka melamun? Wah, kenapa suka melamun? Oh, yang lainnya mengerjakan. Ini, oh bukan melamun dia, tapi kurang fokus. Lalu apa lagi? Yo, Masya Allah. Kata Ananda Nova, lebih mudah karena bekerja sama, saling tolong-menolong ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Anda semuanya masih ingat bagaimana Anda semua bekerja kelompok. Mudah-mudahan nanti hari ini juga ada kerja kelompok. Namun nanti kelompoknya ibu bagikan sesuai dengan sudah ibu susun. Nah, hari ini ibu berharap Anda semuanya siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, insya Allah kita akan belajar membahas tentang pengalaman keseharian Anda semua di lingkungan sekitar. Kita akan belajar tentang
keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Tahu keragaman? Keberagaman? Iya. Oh iya betul, bermacam-macam keragaman tuh ya. Itu salah satunya. Nah, Anda semuanya, dalam kegiatan hari ini diharapkan Anda semua dapat menyimak dengan baik, mampu mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Setelah nanti Ibu akan berikan sebuah gambar atau sebuah tayangan, lalu mampu menceritakan keragaman budaya di Indonesia berupa apa saja? Apa ya? Keragaman. Kira-kira keragaman Indonesia apa saja? Ya, nanti ya kita akan lihat di gambarnya. Nanti boleh diidentifikasi ada apa saja. Lalu mengidentifikasi tadi apa keragaman suku, bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nanti akan Ibu berikan sebuah video. Lalu menjelaskan sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman setelah mengamati video nanti yang Ibu berikan. Lalu yang kelima, menjelaskan keragaman suku, bangsa, sosial dan budaya di lingkungan masyarakat setelah nanti adanya diskusi kelompok. Lalu mampu menjelaskan makna keragaman suku, bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Lalu menyebutkan contoh sikap dari persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Setelah nanti ada tanya jawab. Sudah siap? Duduk siap. Masya Allah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, belajar hari ini dapat dipahami. Setelah nanti ada yang mungkin berpendapat, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menjawab atau ingin menjelaskan. Jadi duduk yang siap. Insya Allah ilmu hari ini akan bermanfaat dan juga akan menambah wawasan untuk kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi duduk siap. Ya, bagus, Masya Allah. Nah, tepuk semangat. Semangat. Kalau tepuk hebat bagaimana? Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Iya, semuanya anak hebat, semuanya anak cerdas. Jadi perhatikan dengan baik. Nah, Soli, coba diperhatikan. Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, sebuah gambar. Nah, Anda Soli, kita akan membahas tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terdiri atas ribuan pulau. Setiap pulau didiami oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Silakan diperhatikan, Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa dan bahasa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Ibu guru berikan contoh. Contoh suku bangsa Indonesia, salah satunya adalah suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis dari Sulawesi, ada juga suku Asmat dari Papua. Karena beragam suku bangsa inilah, maka beragam pula bahasanya. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh suku atau bangsa tertentu di suatu daerah. Contohnya adalah bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda itu dari mana? Dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Apakah masih banyak bahasa yang lainnya? Masih banyak. Nah, selanjutnya adalah kedua, yaitu keragaman rumah adat. Apa itu rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat daerah tertentu. Contohnya, ada rumah joglo dari Jawa, ada rumah gadang dari Sumatera Barat, ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah honai dari Papua. Yang ketiga adalah keragaman tarian, yaitu tari khas suatu daerah yang menampilkan ciri khas daerah tersebut. Contohnya, ada tari jaipong dari Jawa Barat,
ada tari kecak dari Bali, dan juga ada tari saman. Dari mana? Dari Aceh. Nomor 4 ada keragaman pakaian tradisional, yaitu pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara daerah. Coba dilihat, wah, sangat beragam. Contohnya ada Bundo Kanduang dari Sumatera Barat dan Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata khas suatu daerah yang dahulu digunakan untuk perang, namun kini digunakan dalam upacara adat. Contohnya ada keris dari Jawa, ada rencong dari Aceh, dan kujang dari Jawa Barat. Yang keenam ada keragaman alat musik tradisional. Alat musik khas suatu daerah yang biasa dimainkan dalam kegiatan adat. Contohnya ada angklung dari Jawa Barat. Ada juga sasando dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang Ibu akan menyebutkan contoh dari lagu daerah. Lagu daerah yaitu lagu khas yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Contohnya adalah Manuk Dadali dari Jawa Barat, ada Kicir-Kicir dari Jakarta, ada Akuse dari Papua, dan masih banyak lagi. Apalagi? Ya gimana Sumaya? Nah, di Indonesia sangat banyak suku. Suku itu apa? Apa itu suku? Nah, nanti akan dijelaskan. Masya Allah, semuanya sudah tahu ya suku itu, beragam suku. Suku bangsa di Indonesia. Nanti akan dijelaskan. Sudah melihat videonya? Iya, videonya sudah dilihat. Tadi menggambarkan atau menunjukkan bahwa di Indonesia itu memiliki banyak keragaman. Dari mulai suku bangsa, ada juga apalagi bahasa, ada rumah adat, apa tadi? Ayo Salman, coba Salman dulu, gimana? Oh iya, ada tarian yang beragam, apalagi? Ya ada apa? Senjata tradisional, terus ada juga lagu daerah. Itu adalah salah satu dari keberagaman di Indonesia. Itu adalah sebuah keunikan Indonesia. Nah, sekarang setelah melihat atau menyimak gambar dan video tadi, coba Ananda sebutkan atau mungkin sudah pernah melihat keragaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar kita atau di rumah Ananda. Ya, kata Sumaya pernah melihat tari saman dengan uminya. Uminya orang Aceh ya, Masya Allah, uminya orang Aceh. Lalu apa Asia? Asia juga bukan orang Sunda. Asia bagaimana ceritanya? Wah, Asia itu orang Jakarta, DKI Jakarta. Jadi pakai bahasa apa? Bahasa Betawi. Iya, siapa lagi? Iya, Nabila pernah lihat tari Jaipong saat 17 Agustus. Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu yang disebutkan oleh Sumaya, disebutkan oleh Asia dan juga Nabila. Itu adalah salah satu keragaman di sekitar kita. Ya, Tori? Oh, Tori pernah mendengar abang tukang bakso pakai bahasa Jawa gitu? Oh iya. Oh, pernah juga melihat tukang sate? Oh, pakai bahasa Madura. Oh, sate Madura waktu beli sate Madura gitu, Masya Allah. Jadi Indonesia itu memiliki banyak keragaman, itu adalah sebuah keunikan di Indonesia. Selain memiliki banyak daerahnya, Indonesia juga beragam bahasa, beragam apalagi tadi? Tariannya, ya tadi yang disebutkan tariannya. Masya Allah, barakallah, terima kasih atas jawabannya. Nah, berikutnya Ibu minta izin kepada Anda semuanya, akan Ibu kelompokkan, sudah disesuaikan kelompoknya. Boleh dilihat di PowerPoint. Nah, nanti tugasnya
Ananda itu adalah menuliskan per kelompok manfaat dari kerja kelompok atau manfaat dari kerjasama. Coba ya, manfaat dari kerjasama, lalu apa yang boleh dilakukan atau kerjasama yang boleh dilakukan di sekolah, dan juga apa yang tidak boleh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yang boleh dan tidak boleh, serta apa akibatnya jika kita tidak mau bekerja sama. Paham? Ya, silakan. Kelompoknya boleh? Ya, boleh ditukar bangkunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kerjakan, dikeluarkan buku atau kertas lembarnya. Satu kelompok hanya menyediakan 1 lembar jawaban. Nanti akan ibu panggil atau mungkin bisa saja ibu acak dengan bola ini. Nanti ibu lempar ke salah satunya. Boleh ya? Nanti berarti yang menerima akan ibu tanya. Jadi harus menguasai jawaban. Tidak ada yang melamun ya. Tadi seperti kata Ananda Tori, katanya ada yang melamun. Kalau kerjasama keenakan katanya. Jadi semuanya bekerjasama. Nanti ibu acak. Yang kena bolanya harus menjawab. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, alhamdulillah. Nanti untuk lempar bolanya, sekarang ibu tanya dulu per kelompok. Coba kelompok 1, ibu tanya. Sebutkan 1 kerjasama yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya, tidak boleh mencontek katanya. Kenapa tidak boleh mencontek? Ya, mencontek itu merugikan orang lain dan berarti ilmunya belum sampai sepenuhnya. Jadi kita harus belajar yang giat, lebih percaya diri lagi supaya tidak mencontek. Betul ya? Berikutnya kelompok 2. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3, coba ibu tanya. Apa kerjasama yang boleh dilakukan di sekolah? Masya Allah. Katanya piket itu harus kerjasama. Jadi boleh dilakukan piket bekerjasama boleh? Ya harus ya. Piket itu bekerjasama, bergotong royong supaya saling memudahkan pekerjaannya. Masya Allah. Barakallah. Berikutnya dari kelompok 3. Akibat dari tidak bekerjasama, salah satu akibatnya apa? Ya, salah satunya adalah pekerjaan kalau bekerja sama itu lebih mudah, kalau tidak bekerja sama itu katanya lebih sulit. Masya Allah. Ya. Kelompok 4. Manfaat dari kerjasama sama seperti yang barusan. Manfaatnya dimudahkan. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang duduk terlebih dahulu, perhatikan. Nah, sekarang ibu akan menceritakan salah satu keragaman di budaya dan sosial di Indonesia kan sangat banyak. Nah, itu berhubungan dengan Pancasila. Pancasila keberapa tuh? Nih, banyak beragam di Indonesia. Lalu dihubungkan dengan Pancasila. Kira-kira Pancasila silanya sila keberapa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Nah, ini adalah masuk ke sila yang ketiga. Kenapa Ibu emang apa maknanya dari Persatuan Indonesia itu? Persatuan Indonesia atau sila ketiga itu merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang sudah tadi dilihat bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman, keunikannya itu banyaknya keragaman atau bermacam-macam dari mulai suku, bahasa, rumah adat, tarian, apalagi adat istiadat, sangat beragam. Nah, sila ketiga ini menjadi landasannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia itu dituntut untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan. Jadi sebelum mementingkan diri sendiri, kita harus mengingat bahwa salah satu sila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Berarti mengutamakan kebersamaan, persatuan negara Indonesia. Begitu ya. Nah, Anda semuanya sekarang Ibu akan tanya terlebih dahulu.
Pernah mendengar? Jangan. Kita lempar dulu bolanya ya. Coba Ananda, siapa ya? Siapa yang kena? Siapa itu? Oh, yang kena Ananda Akila. Gimana? Ya, Akil. Pertanyaan gini, Akil. Akila, pernah mendengar tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Pernah. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, bahwa Indonesia itu beragam, Indonesia itu bermacam-macam seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Namun di balik itu semua ingat semboyannya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu kesatuan Republik Indonesia, yaitu kesejahteraan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu ada berapa? Ada berapa butir? Ada 5 butir. Pancasila ada 5 dasar. Masya Allah. Jazakillah khair. Terima kasih Akila. Kita tepuk tangan dulu untuk Akila. Masya Allah, hebat. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika. Setiap perbedaan budaya dari suku harus dihargai. Hal itu membuat bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Bangsa Indonesia memegang teguh persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dan sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Misalnya, yang pertama itu adalah mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suatu bangsa. Yang ketiga adalah menunggu dengan tenang saat teman sedang beribadah. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk Bhinneka Tunggal Ika maupun yang sejalan dengan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Buat tarian saja dari Indonesia. Boleh. Ya, Jawa Barat apa? Jaipong. Apalagi? Oh, yang tadi tari saman katanya. Tari saman. Tari saman itu dari mana? Dari Aceh. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Ananda Saman. Masya Allah, hebat. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang toleran. Apa itu toleran? Boleh saling menghargai, saling menghormati. Iya, bagus, Masya Allah, barakallah. Nah, dilihat lagi. Akan dijelaskan. Berikutnya, tadi kan sudah disebutkan oleh Akila bahwa Indonesia itu memiliki semboyan namanya apa tadi Akila? Bhinneka Tunggal Ika. Silakan cari 10 contoh keragaman budaya di Indonesia. Tuliskan, masih kelompok yang ini ya. Tuliskan contoh sikap persatuan dan juga kesatuan dalam keragaman budaya dan sosial di Indonesia. Jadi, toleran adalah sifat atau sikap menenggang atau tenggang rasa, yaitu menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan atau kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian pribadi. Nah, itu arti dari toleran. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Masya Allah, terima kasih kelompok 4. Alhamdulillah, Anda semuanya sudah berani untuk mengutarakan hasil dari diskusinya, karyanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti Ananda sudah mulai terbiasa dengan kerja kelompok. Insya Allah akan lebih dimudahkan. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah selesai. Sebelumnya, kita akan mengingat lagi. Tadi apa? Apa arti kerjasama itu? Oke, boleh. Saling membantu, saling meringankan dengan cara gotong royong, boleh. Masya Allah, bagus.
Kalau toleran apa? Ya, toleran itu saling menghargai, saling menghormati antar sesama atau dengan keragaman, boleh dengan keragaman sosial atau budaya. Masya Allah, bagus. Ya, sangatlah penting kerjasama dan juga sikap toleran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama tadi seperti yang dikatakan bahwa kerjasama itu dapat meringankan dan juga saling mengukuhkan tali persaudaraan. Adapun toleran itu akan adanya saling menghargai dan menghormati sehingga menimbulkan perdamaian. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Namun saat ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan dalam keseharian itu dengan kerjasama. Apa tadi yang dicontohkan oleh kelompok 1? Mencontek. Boleh tidak mencontek? Tidak. Mencontek itu tidak diperbolehkan karena itu adalah sedang ujian, sedang mengevaluasi kemampuan Ananda masing-masing ya, tidak berkelompok. Kalau sikap toleran itu adalah saling menghargai, jangankan dengan yang berbeda suku, agama, adat istiadat, yang berbeda warna kulitnya, tapi dengan teman sekelas, dengan adik atau kakaknya juga harus toleran atau saling menghargai dan menghormati. Ya, dari hal yang terkecil terlebih dahulu, baru yang lainnya dalam keseharian. Kalau yang dapat kerjasama yang dapat dilakukan dalam keseharian apa? Piket ya, harus kerjasama supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan. Kalau misalnya nih ngangkut meja misalnya, bukan mengangkut tapi ngangkat kursi ke atas meja supaya dirapihkan sendiri aja. Misalnya tiap pagi dan mau pulang, capek tidak? Capek ya. Harus saling membantu supaya lebih ringan, lebih cepat. Nanti barang pulangnya juga kan lebih seru kalau rame-rame ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, begitu. Ibu gurunya kan juga tidak lupa silakan dikerjakan halaman berikutnya, yaitu halaman 7 dan 8 dan 10 dan 11. Ya, IPA dan IPS dan PKN-nya. Selamat dikerjakan di rumah. Boleh dibantu oleh Abi dan Uminya, tapi bukan dibantu semuanya ya. Tapi mungkin jika ada yang kurang dipahami, boleh ke Umi dan Abinya atau boleh bertanya kepada ibu guru. Siap? Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar berikutnya. Sebelum kita mengakhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM. Silakan Arsyad. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.